wajib kita hadiri itu adalah walimah al-urs, walimah pernikahan. Selain walimatul urs itu tidak ada kewajiban hadir, hanya disunnahkan. Undangan akikah, undangan makan-makan, diundang makan, syukuran, macam-macam, itu sunnah hadir. Artinya lebih bagus hadir untuk menghormati, memuliakan. Tapi tidak wajib. Tapi kalau walimah pernikahan itu wajib hadir. Kenapa? Karena hubungannya dengan fitnah. Hubungannya dengan fitnah. Kalau tidak hadir, lalu kita mulai mengatakan ke orang lain, itu siapa tu? Kau dah pernah dibawa perempuan, kau sudah mulai bonceng cewek, padahal dia yang tidak hadir. Jadi itu berhubungan dengan fitnah. Makanya walimatul urs wajib hadir. Ini pandangan paling kuat berdasarkan beberapa hadis yang kita tak mungkin baca kembali. Lalu kemudian berikutnya, permasalahan berikutnya, bagaimana tentang orang yang diundang tapi dalam keadaan sedang berpuasa? Diundang tadi wajib hadir, tapi masalahnya diundang dalam keadaan sedang berpuasa. Kalau seseorang diundang dalam keadaan berpuasa, kalau puasanya puasa wajib, kalau puasanya puasa wajib, maka dia tetap wajib hadir, tetapi tidak boleh berbuka puasa. Tetap dia wajib hadir, tetapi tidak boleh berbuka puasa. Contohnya kita sedang puasa qadha, puasa wajib selain Ramadan. Kalau dalam Ramadan kan tidak mungkin orang undang. Dalam Ramadan ada yang pernah buat walimah? Tidak ada. Tapi kita sedang puasa wajib, mengqadha puasa, atau puasa nazar, atau puasa kafarah, lalu diundang. Apabila puasanya puasa wajib, yang hadir tetap wajib, karena yang disuruh itu hadir, tetapi tidak boleh berbuka. Jadi tidak ada pilihan. Walaupun dipaksa-paksa, yang namanya puasa wajib tak boleh berbuka. Kalau berbuka, maka dia telah melakukan dosa besar. Jadi bagaimana? Ya sudah, datang, Assalamualaikum, kemudian doakan keberkahan, selesai, pulang. Kalau ditanya, bilang saja, inni shaim, aku sedang puasa. Ya bapak bilangnya pakai bahasa Aceh je. Nak mesti waktu ditanya, apakah nak wajib, lalu kita jawab, inni shaim. Padahal ciknya antara yang wajib bahasa Arab. Itu tak perlu, ni kan bahasa Arabnya begitu. Jadi tak perlu kita terlalu mengarab-arabkan, mengatakan inni shaim. Tak, bilang saja dengan puasa. Jadi ini disuruh doakan saja, sudah. Kita kalau hadir ke walimah orang kan salah satunya yang dianjurkan mendoakan. Apa doanya apa? Allahumma barik lana fima razaq. Itu doa makan, Pak. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa keberkahan untuk pengantin baru. Jadi cukup, setelah itu pulang. Itu tidak ada pilihan apakah disuruh buka, tidak ada pilihan, tetap wajib sambung puasanya. Kecuali kita sudah puasa wajib, lalu kita sudah lemah, nak sambung lagi, sudah lemah, Pak. Itu berarti sudah ada uzur. Begitu siang kita sudah nak sanggup jalan lagi, berarti sudah muncul uzur. Di saat muncul uzur, maka di saat itu kalau tidak hadir, tidak mengapa. Kalau mau puasa, kita sudah lemas, tiba-tiba kita dipaksa datang, itu tidak perlu kalau kita sudah merasa uzur. Apalagi kalau kita datang sampai di sana, kita lihat di atas piring orang ada rendang, ada tekwan, ada
siwan, ditek-tek macam itu kan. Bertambah-tambahlah lemas kita. Itu dah dosa hadir. Berarti ada uzurnya. Okay. Yang mengatakan hukum seperti itu langsung hadis Nabi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Kalau salah seorang di antara kalian diundang, maka penuhilah undangannya. Fa in kana sha'iman, seandainya dia sedang berpuasa, falyusalli, maka cukup hanya mendoakan. Kalau dia sedang puasa, di sini maksudnya puasa wajib, maka cukuplah hanya dengan mendoakannya. Tapi tadi Nabi mengatakan falyujib, penuhilah undangannya. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau seandainya dia sedang tidak berpuasa, maka makanlah. Maksud Nabi bukan wajib makan. Ya boleh makan maksudnya kalau sedang tidak berpuasa. Dan ini juga pernah terjadi di kalangan sahabat ketika ada undangan dari Abi Yazid kepada Abdullah bin Umar. Lalu kemudian ketika Abdullah bin Umar ditawarkan makan, qabada yadahu, dia menolak makan. Dia tolak, maksudnya dia tidak makan. Wa qala, dan dia berkata, inni sha'im, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi itu kalau puasa wajib. Bagaimana dengan puasa sunnah? Kita sedang puasa hari Senin, Kamis, tiba-tiba ada undangannya di hari Senin dan Kamis. Jadi perlu diklarifikasi lebih dahulu Bapak Ibu, tidak ada sunnahnya membuat walimah di hari Senin dan Kamis. Tidak ada satu kesunahan yang mengatakan bahawa kalau buat walimah di hari Senin dan Kamis lebih utama daripada hari yang lain. Lalu dari kenapa kita banyak membuat walimah hari Senin Kamis? Ba'da fikir roga, hari baik. Hari Senin itu hari baik apa? Bagi yang berpuasa. Bagi yang murid tidak puasa, apa baiknya dia? Sekarang hari Jumaat semua meyakini, iaitu kesepakatan berdasarkan hadis hari baik. Jumaat itu hari barakah. Sekarang saya tanya, kalau hari Jumaat ada orang tak solat subuh, kemudian tak solat Jumaat, duduk di kedai kopi, memasang chip, kemudian memukul isteri, ini orang Jumaat, apakah itu hari baik bagi dia? Mana ada? Mana ada baik? Jadi baik itu bagi yang ditentukan amalnya. Maka hari Senin Kamis itu baik untuk puasa. Nabi yang mengatakan bahawa tu'radul a'mal yaumul isnin wa yaumul khamis. Diangkatnya amalan, diangkat amal kita, amal mingguan itu hari Senin dan hari Kamis. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku senang, aku suka kalau seandainya amalku diangkat, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi Nabi senang untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis karena itu hari diangkatnya amal. Amal apa yang diangkat? Amal orang yang beramal saleh. Salah satunya adalah yang paling kuat, yaitu puasa. Jadi orang hari ini sudah mulai mengalihkan keadaan seakan-akan walimah pun disuruh buat di hari Senin Kamis. Malah gara-gara kita buat hari Senin Kamis, banyak orang akhirnya yang sudah rutin pun terpaksa membatalkan puasanya. Nah, bagaimana seandainya terjadi kita puasa sunnah, lalu diundang, apakah kita boleh makan atau tidak? Ada pandangan dari mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan yustahabbu lahu ay ya'kula wa yuftir. Disunnahkan kalau orang yang sedang berpuasa sunnah, kalau diundang sunnah untuk berbuka. Kalau menurut Syafi'i dan Hanbali,
Kalau sedang puasa sunnah lalu diundang, maka disunnahkan untuk berbuka. Tapi kapan disunahkan untuk berbuka? Innahu in syaqqa ala ad-da'i sawmu naflin min al-mad'u fal fitru lahu afdal min itmamis sawm. Seandainya orang yang mengundang itu memang senang kalau yang diundang itu berbuka, makan di tempat dia, dan dia pun merasa tak senang, dia merasa tersinggung kalau seandainya kita tak makan. Jadi kita ini kan Bapak Ibu, kadang-kadang kita kalau sudah mengundang orang lalu tidak memakan apa yang kita hidangkan, kalau iman kita bagus kan kita tidak senang. Kita pinginnya makanan kita hidangkan itu dinikmati, dimakan. Malah kita senangnya kalau habis. Kita merasa senang kalau dia habis. Yang jangan bungkus, kan? Makan di tempat sampai habis kita senang. Kalau tidak ada yang makan kita sedih. Kita merasa bahwa kok anak sopaju. Jadi kita merasa apa, tidak enak. Kenapa tidak menghargai saya? Sudah capek-capek saya masak macam-macam. Nah, kalau seandainya ada luka atau ada ketidaknyamanan bagi orang mengundang gara-gara kita puasa sunnah lalu tidak makan, di saat itulah disunnahkan untuk berbuka. Ya, kita bisa tangkap waktu kita mesti ditanya, datang walimah orang, kita sedang puasa, lalu ditanya, tak makan, makanlah dulu. Apa kata kita? Saya sedang puasa. Lalu si sahibul hajat mengatakan, alah pun puasa 3 harga najak baklu, sekali-sekali ini pun saya ini acara yang terakhir ni yang keempat, setelah itu tak bisa lagi. Rupanya acara dia apa? Dia kahwin yang keempat. Diundang ya. Ni pun dia bilang ni yang terakhir, yang kekepa ni. Setelah itu tak bisa lagi, kata dia kan. Diajaknya untuk makan, makanlah. Masa nak makan? Di saat seperti itu kalau kita menolak, kita lihat ada tanda ketidaksenangan pada dia. Nah, di saat itulah disuruh berbuka. Mana dalilnya? Ada hadis ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi da'watin wa ma'ahu jama'ah. Nabi pernah diundang bersama sekelompok sahabat untuk makan. Faqala rajulun minal qaum, lalu kemudian ada seseorang di antara sahabat yang mengatakan, inni shaim. Jadi begitu sudah dihidangkan makanan, seseorang mengatakan, lu dengan puasa, sedang saya puasa ni. Faqala Rasulullah, begitu Rasulullah mendengarkan itu, lalu Rasulullah berkata, da'akum akhukum wa takallafa lakum. Kalian ini sudah diundang, dan orang yang undang itu sudah bersusah payah menyiapkan hidangan. Kata Nabi, ni orang yang undang ni udah capek menyiapkan hidangan untuk kita. Summa qala, lalu Nabi berkata khusus kepada orang yang puasa itu. Apa kata Nabi? Aftir wa sum makanahu yawman in syi'ta. Sekarang berbukalah, kata Nabi. Buka aja puasanya, nanti puasalah di hari yang lain. Jadi hadis ini menyatakan tentang disunnahkan untuk berbuka di saat merasa bahwa orang yang undang lebih senang kalau kita berbuka. Nah, ini hadis riwayat Baihaqi dengan derajat yang hasan. Jadi kalau seandainya dia malah senang kalau kita tidak makan, itu lanjutkan saja puasanya. Jadi misal ketika dia tanya, tidak makan, kata kita bilang, saya sedang puasa. Dia mengatakan,
Alhamdulillah. Dah kurang satu lagi, alhamdulillah, dah hematnya. Yang penting amplop itu warna culuk. Yang dia kata hana pajuh, hana bupu katanya. Nah, ini kalau dia malah senang, dia senyum-senyum, oh tak apa-apa, nama 20 roti lagi ni, kau hemat tak kamu. Dia senang, kita nak makan, itu tak masalah kita untuk menyambung puasa. Maka jumhur ulama kalau sudah begitu mengatakan apa? Lebih bagus itmamus syam, lebih bagus dia menyambung puasanya dengan dalil ayat Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum, jangan engkau batalkan amal kalian. Nah, maksudnya kalau sedang beramal jangan batalkan. Itu yang dijadikan sandaran bagi orang yang tidak melihat tanda-tanda ketersinggungan dari si pemilik hajat. Namun ada catatan lain, la yanbaghi li sahibi da'wah al-ilhah fi at-ta'am. Tidak layak pemilik hajat untuk memaksa-maksa atau merengek-rengek untuk memaksa agar orang makan. Itu juga tidak layak. Artinya yang paling utama kalau sahabat kita datang lalu dia sedang puasa, paling utama itu ya kita membebaskan dia, mau makan boleh, tak makan boleh. Tidak layak kita memaksa-maksa orang untuk memakan di saat kita tahu dia sedang berpuasa. Ini sama dengan nanti juga tidak layak kita memaksa-maksa orang untuk hadir di acara walimah kita setelah kita tahu dia ada uzur, dia ada halangan. Tak boleh kita paksa-paksa orang untuk hadir di walimah kita. Contoh apa Pak? Contoh di antara orang-orang yang kurang adabnya, dia undang kita untuk hadir, tapi undangannya undangan maksa. Nah hadir sampai berulang-ulang dia telefon, dia bilang nak hadir dia menyuhana nak hadir, kau je hang kau hadir li bakah, kata dia. Hadir ya, ni kalau dah hadir nanti lihat anakmu yang 10 orang itu tak akan kau hadiri sekalipun. Padahal dia buat acaranya di Pekanbaru, kita tinggal di Aceh. Dia telefon maksa-maksa kita datang, itu tak boleh, kecuali dia yang siapkan tiket. Boleh kita bilang je kujak belum tiket belum boleh. Itu baru boleh. Medan aja buat acara, Banda Aceh buat acara, kita di Lut Semawi ditelepon ada acara begini, tak boleh, datang ya, pokoknya harus datang apapun, walaupun jembatan putus, pokoknya naik perahu kamu harus datang. Kurang ajar. Itu tak boleh itu. Kalau jauh cukup mengatakan ini hanya pemberitahuan bahwa anak saya menikah, kalau bisa hadir alhamdulillah, kalaupun tak bisa hadir kami memaklumi, yang penting sudah tahu saja. Nyan menan bahasa kalau mengundang orang dari jauh. Ini maksa, tiket tak bayar, kecuali dia bayarkan tiket pulang balik. Entahlah, udah maksa orang pergi ke rumah limah dia, habis peng Malaya juta. Gaji kita cuma 3,5 juta. Itu bayar kredit motor 500,000 sekali walimah, habis semuanya. Ujung-ujungnya cerai gara-gara yang undang walimah. Jadi itu adab kita mengundang orang pun tak boleh maksa. Begitu juga kalau kita buat walimah orang sedang puasa, kita tak boleh paksa. Jadi jangan maksa-maksa harus buka anda. Ya kalau kita pengertian, lebih bagus kita bungkus ini untuk buka puasa, kita dapat pahala. Bungkusan untuk orang yang berbuka puasa. Atau kita mengatakan begini, oh anak pupu, nanti saya hantar makanan untuk buka puasa. Itu Masya Allah, tak pernah saya temukan Pak begitu. Walaupun Masya Allah tak pernah kita dengar itu. Ada yang pemilik hajat mengatakan anak pupu untuk duintan untuk buka puasa, anak pupu. Jarang Pak. Sudah. Nah, jadi itu kalau urusan tentang orang yang diundang dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian kalau orang yang sedang tidak berpuasa, nah ini masalah berikutnya, sedang tidak berpuasa, apakah dia wajib makan atau tidak? Ini tadi orang puasa sudah. Kalau puasa wajib tak boleh buka.
Puasa sunnah boleh buka, boleh tidak, tergantung keadaan. Sekarang tidak puasa, pertanyaannya yang tidak pernah terfikir oleh kita, mungkin kita datang ke 5 orang kan, yang disuruh datang itu kan kehadirannya, yang diundang itu kan kehadiran. Sekarang pertanyaannya, itu makan tu wajib atau tidak? Kalau kita bilang wajib, berarti kalau tidak makan dosa. Kan begitu ceritanya. Nah, di sini ternyata para ulama berbeda pandangan. Kelompok pertama, jumhur ulama, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, juga pandangan paling kuat dari mazhab Hambali, bahawa orang yang sedang tidak berpuasa apabila diundang, yustahabbu lahu al-akl wala yulzimuhu, disunnahkan makan, tidak ada kewajiban untuk makan, hanya sunnah untuk makan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Kalau salah seorang di antara kalian sedang diundang makan, maka penuhilah undangannya. Fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka. Kalau dia mau makan, silakan. Kalau dia nak mau makan, silakan. Ini hadis ini riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah menyatakan yang penting hadir. Masalah makan ternyata terserah, mau makan boleh, tak makan boleh, cuma hukumnya sunnah, bukan mubah menurut jumhur ulama. Lebih baik makan. Kalau sunnah itu berarti lebih baik makan. Berarti kalau makan berpahala, udah kenyang berpahala lagi. Itu indahnya Islam, Pak. Untuk apa? Kenapa dapat pahala dengan makan? Menghargai. Pak, kita ni dengan makan lalu pun sampai piring itu sampai licin, itu begitu dilihat sama tuan rumah, senangnya hati, Masya Allah. Makanya enggak selamanya tidak makan itu baik, memakan malah lebih baik. Istri sudah masak di rumah, istri sudah masak, lalu kemudian kita buka tudung saji ketika kita pulang, memang kita ada saat itu seperti kurang selera dengan masakan istri, maka pilihan di saat itu adalah tetap makan walaupun sedikit untuk menyenangkan hati istri, karena dia sedih ketika dia buka tudung saji kembali lagi masih seperti biasa, tidak ada sentuhan sedikit pun. Itu istri langsung hatinya bersedih, apa tidak enak masakan saya, atau dia sudah punya istri lain, dia dah mulai bertanya-tanya itu. Itu nanti malam dah mulai diperiksa nomor PIN HP kita, apa kenapa dia tidak makan, ada apa, apakah dia marah, apakah dia begini. Jadi kita itu salah satu tempat yang boleh berbohong adalah ketika menyenangkan hati pasangan hidup kita. Makan sedikit, supaya nampak banyak, taruh piring kecil di bawah piring besar. Nanti piring besar taruh piring kecil, baru taruh nasi, kan nampak banyak tu. Jadi ambil ikan, habiskan makan, tanya sama isteri, "Kiban namangan?" "Oh, berat dah mangan, Masya Allah, luar biasa, enak sekali." Padahal Pak, kita rasa-rasanya mau muntah, Pak, mungkin makan saat itu. Tapi menghargai, berbohong di saat itu sunnah. Itu perasaan yang harus dijaga. Makanya ada kejujuran yang tidak layak diungkapkan. Ada kejujuran yang tidak layak diungkapkan. Jangan terlalu jujur. Di antaranya adalah jujur, jangan terlalu jujur ketika sedang menghargai makanan yang dihidangkan orang. Jadi siapapun, Pak, gimana makan? Beres, beres. Apalagi kalau kita misal ditraktir orang, itu beres-beres aja, Pak. Apa masalahnya? Kita ditraktir orang gratis, tak bayar, walaupun kadang-kadang terasa kurang enak, tapi diam saja. Jangan beritahu, karena nanti kalau kita beritahu dia tak mau traktir lagi. Misalnya kita kasih tahu, Pak, wah ni dah hana makanan, hana mau ke amelung ke dong, mati hang bujak le ke dong. Itu sama orang traktir, Pak, dia akan mengatakan IKP mati hang ku pakat le kah. Pasti begitu tu jawabannya. Jadi hati-hati menjaga perasaan, apalagi perasaan istri. Begitu juga istri, tapi biasanya kan suami yang berhadapan seperti itu. Itu tetap
kita harus menghargai. Nah, jadi kalau begitu, kelompok pertama ini mengatakan bahawa sunnah makan, tidak wajib. Namun kelompok kedua itu menyatakan bahawa wajib makan. Wajib makan. Ya, berarti kalau enggak makan dosa. Berdasarkan, mereka bersandar dengan dalil juga, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Iza du'iya ahadukum falyujib." Kalau salah seorang di antara kalian diundang, datangilah. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau dia sedang puasa wajib, cukup doakan saja. Wa in kana muftiran falyat'am. Di sini kalimatnya. Seandainya dia sedang tidak puasa, maka makanlah. Jadi para ulama-ulama ini mengatakan, kalau Nabi suruh makanlah, berarti itu perintah untuk makan. Maknanya wajib makan. Nah, ini kelompok kedua. Kelompok ketiga, ini salah satu dari pandangan mazhab Syafi'i. Kelompok ketiga ini ada ulama dari Syafi'i mengatakan, innal akla fil walimah min furudil kifayah. Memakan hidangan walimah itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Artinya salah seorang saja yang makan, maka sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Kita datang 10 orang, yang makan 1 orang, 1 orang aja makan, yang lain gugur kewajiban makan. Artinya kalau nak makan boleh. Ini hukum, Pak. Tapi di lapangan mana ada kayak gitu. Yang datang 10 orang, yang makan 12 orang. Apalagi kadang-kadang ada orang yang memang datang ke walimah, biasanya memang terfikir memang untuk makan. Jadi ini hukum. Tapi kalau di lapangan, biasanya orang jarang menolak untuk makan. Karena kita sudah tahu kalau datang walimah itu dasarnya memang masalah makan. Namun di saat kita mungkin sedang ada perkara yang kita menyebabkan tak selera makan, itu bermakna menurut pandangan yang paling kuat tadi dari jumhur ulama, tak wajib makan. Jadi datang, duduk-duduk sebentar lalu pulang, itu boleh, tidak mengapa. Nah baik, itu yang patut kita pahami tentang hukum apabila diundang dalam keadaan puasa atau sedang tidak puasa.